perjuangan, kegagalan masa lalu, dan ambisi mencari cinta sejati. Semuanya sudah menyatu di garis tangan. Malam ini di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah 31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejati. Konflik seperti apa yang akan kita bahas malam ini? Masa lalu yang kelam, perselingkuhan atau sisi lain dari dunia gaib. Semua akan kita kuak malam ini di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang beruntung akan mendapatkan jodohnya malam hari ini? Dan yang terpilih malam ini adalah 11. Azaz, seorang pria lajang berusia 25 tahun. Pernah berpacaran dan gagal. Azaz memiliki masa lalu cinta berujung dendam kesumat. Pria lajang ini mendambakan sosok wanita yang cantik dan bisa memperjuangkan cintanya. Seperti apakah kisah cinta Azaz di garis tangan? Oke, sudah ada bersama saya Hajjaj. Hajjaj ya, susah namanya Hajjaj. Oke, tujuan kamu Hajjaj ikut acara ini apa? Pengen nyari apa? Pacar, istri? Ya, yang pasti tujuan saya datang kemari ingin mencari sosok ibu dari anak-anak saya nanti. Oke, jadi langsung pengen dinikahin ya? Betul sekali. Pengen cari istri bukan pacar-pacaran ya? Ya, karena Terus? pacaran udah ya, sekarang Oke. pengen lebih ke fokus serius aja. Pengen cari sosok ibu buat anak-anak kamu nanti. Kamu Ya. udah punya anak sekarang? Belum. Belum? Belum. Anak-anak kamu nanti berarti pengen punya anak berapa? 8. Kalau begitu Hajjaj, ya siap. Siap-siap kamu pilih 3 di antara 31 ini yang menurut kamu kira-kira mana yang kuat sampai melahirkan sampai 8 kali. Nomor 28? 28. Oke, yakin ini bisa 8 kali melahirkan? Yakin. Berikutnya saya pilih nomor 5. 5. Ya. 5 nih kayaknya kurus kering nih. Ya. Hah? Yakin bisa 8 kali melahirkan nih? Hah? Yakin. Yakin ya? Yakin. Terakhir saya pilih nomor 11. 11. Oke, 11 mana? Set. Wah. 3 orang ini kira-kira salah satunya bakal melahirkan 8 kali. Ya, kita nggak tahu yang mana nanti akan berjodoh apa tidak. Sekarang kamu boleh mengajukan satu pertanyaan buat mereka. Saya mau tanya sama kalian bertiga, kalian lebih suka dimanjain dengan materi atau dengan kata-kata? Kalau begitu, mau nomor berapa dulu? Dari nomor 5 dulu boleh? 5 dulu. Oke, 5. Senang dimanjain pakai kata-kata atau materi? Oke, Mas Uya kalau aku... Jangan ke Mas Uya, yang nanya dia saya. Oke, tadi namanya Mas siapa? Ajas. Hajjaj. Ajas ya? Hajjaj. Oke, Mas Ajaj ya? Hajjaj. Mas Ajaj, kalau aku jujur itu kan lebih suka cewek yang independen ya. Jadi kalau materi sih kalau bagiku ya, kalau untuk pasangan hidup tuh lebih baik nyaman dulu, baru kita bisa nyari bareng untuk materi. Nama kamu siapa sayang? Tintan. Tinta. Iya. Berikutnya mau nomor berapa? Nomor Thank you, 11 Tinta. dulu. 11 Boleh? dulu. Oke, halo Hazaz. Hai. Iya, kebetulan kalau aku itu kan mendambakan sosok seorang laki-laki yang benar-benar penyayang, bisa ngomong aku karena aku sudah ditinggal seorang ayah. Oke. Ya, jadi aku lebih memilih kata-kata karena aku juga orangnya senang dimanja dan juga aku juga orangnya mandiri. Jadi lebih baik dengan kata-kata dan kita bisa nyari uang bareng. Oke, nomor terakhir, nomor 28. Ya, halo Ajak. Hai. Siapa namanya? Saya Justin. Justin. Iya, Timberlake apa? Justin Intelligent. Bieber ya. Oke, silakan Justin. Baik, dengan perbandingan materi dan pemilihan perasaan, dan saya memilih materi. Nah, 3 jawaban tadi cukup memuaskan buat kamu? Jawaban mereka sih bagus-bagus ya. Iya. Cuma ada yang lebih bagus dari yang bagus. Nah, kalau Ya. begitu yang bagus pilih 2. Pilih 2 mana yang menurut kamu paling bagus? Oke, Menarik buat kamu. Yang menarik buat saya sih Pertama, nomor 11 sih. 11. Oke, 11. Ayuna, penyanyi berparas cantik berusia 25 tahun. Pernah ditipu seorang pria melalui media sosial. Suka dengan pria yang tinggi ideal dan mapan.
Ayuna juga memiliki masa kelam asmara dalam hidupnya. Seperti apakah masa kelam yang akan diungkap Ayuna? Dan apakah Ayuna ditakdirkan bertemu dengan pasangannya di garis tangan? Berikutnya, nomor 5 apa 28? 28. 28. Oke. Justin, wanita cantik berusia 23 tahun, pernah gagal dalam berpacaran dengan seorang pria yang dicintainya dan selalu memikirkan mantan kekasihnya. Justin mencari pria yang sabar dan penyayang. Bagaimanakah kisah cinta Justin selanjutnya? Nomor 5, maaf sekali, berarti nomor 11 dan nomor 28. Ya, sudah ada Ayuna dan juga Justin. Dua-duanya terpilih oleh Hajats. Nah, Ayuna. Yap. Tadi udah dengar ya, Hajats pengen punya anak 8. Sanggup gak kamu melahirkan 8 kali? Oh, sanggup banget dong. Sanggup banget? Iya. Oke, udah pernah punya anak sebelumnya? Belum. Nah, kalau Justin? Ya sanggup dong. Nah, jadi dua-duanya sama-sama tertarik ya untuk Iya. untuk bersama Justin mengarungi bahtera rumah tangga Iya, dengan benar. 8 anak ya. Iya. Hajats, perkenalkan diri kamu, ungkapkan semua tentang diri kamu, suka, duka, sisi bagus sampai sisi kelamnya kamu keluarkan. Oke. Halo, nama saya Hajat. Saya tinggal di Jakarta Barat. Saya sebenarnya memiliki banyak aktivitas juga ya. Salah satunya saya suka bersosialisasi, yang mana saya kan banyak aktivitas gitu. Terus anak kita juga banyak, otomatis kan kalian berdua kan harus merawat anak Harus kita. di rumah berarti iya, gitu harus ya? di rumah. Oke, nggak apa, kamu ceritain aja dulu tentang Iya. percintaan kamu. Sebelumnya saya pernah pacaran lebih dari 5 kali. Oke, Itu saya selalu ditinggal nikah. ditinggal nikah. Ditinggal nikah. Kasihan ya. Iya, iya juga sih. Karena apa Tapi ditinggal nikah menurut kamu? Oke lah, mungkin belum jodoh ya Mas ya. Karena apa ditinggal nikah kira-kira? Ditinggal nikah itu cewek pertama itu karena saya masih baru banget masuk kuliah. Dan orang tuanya minta Pengen saya ngajakin nikah buru-buru. dan Yang saya terakhir kenapa? Yang terakhir itu, ya begitulah, dia selingkuh. Setelah mereka menikah itu, saya pergi ke salah satu paranormal. Oh, dukun. Ya. Ngapain? Pertama saya ingin menghancurkan rumah tangga mereka berdua. Oh, dendam. Dendam. Oke, terus? Dan yang kedua, kebetulan saya punya bisnis kecil-kecilan dan tahulah apa itu, Apa nggak tahu saya? pesugihan mungkin ya. Terus akibatnya apa sama hidup kamu? Akibatnya ya 3 tahun ini saya jomblo, susah buat dapetin cewek. Karma mungkin ya, bisa Oke. dikatakan karma buat saya karena saya sudah menyakiti dan merusak rumah tangga mantan saya. Jadi suaminya mantan pacar saya ini, dia menjadi gila. Saya senang sekali dengan pengakuan belak-belakan karena banyak kandidat yang justru di depan itu mereka menutup-nutupi dirinya. Tapi ini secara sadar kamu mengungkapkan ini dan buat kamu ini bukan aib ya? Bukan. Bukan privasi yang harus ditutup-tutupi, Iya. bukan ya? Oke, kita nggak tahu ini udah semua apa masih yang ditutup-tutupi dari kamu. Kita panggil aja sahabat saya, Arbi. Ya, malam Arbi. Oke, di sini ada namanya susah kamu tanya aja sendiri. Azaz. Ajaz ya. Azaz. Hal yang paling menonjol dari Azaz ini adalah hal berkaitan dengan energi di masa lalu. Tadi sudah menjelaskan tentang masa lalu dia dengan pasangannya segala macam. Terus ada hal yang menutupi sebenarnya dari kehidupan Azaz ini. Oke. Mungkin sekarang saya pakai media pendulum. Pendulum, oke. Oke, jadi bisa menanyakan ya atau tidak yang dia lakukan di masa lalu. Iya, Oke. iya. Saya boleh minta kertas. Jadi ini kertasnya sudah dituliskan ya, kalau garis lurus ini ya, Ya. ketika naik turun, dan ketika kiri kanan itu tidak Oke. jawabannya. Oke, ini gerak berdasarkan hati yang berbicara. Iya. Oke. Jadi kalau naik turun dia Ya, ya, kalau kanan kiri Tidak. tidak. oke. Boleh Uya silakan tanya. Oke, silakan. artinya naik turun Boleh tadi? perhatiin dulu. Ya. Ya, ya, oke. Pertanyaannya, apakah Hajat sampai sekarang masih menyimpan dendam yang besar terhadap mantan pacar kamu?
naik turun apa kanan kiri nih? Naik turun. Naik turun ya ini ya. Berarti masih dendam ini. Apakah karakter kamu memang dalam hidup kamu pendendam, Hajat? Enggak, tidak pendendam. Sebetulnya tidak pendendam ya. Cuman kali ini aja ya. Oke. Apakah kamu, dendam kamu yang terakhir itu benar-benar sangat luar biasa sampai kamu ingin menyakiti? Tidak ya, berarti tidak ya. Udah cukup. Oke. Jadi tadi hanya sekedar berusaha untuk membuka dari masa lalu hanya dengan jawaban dari dalam hati. Nanti kita coba untuk membuka masa lalu dia dengan cara kondisi relaksasi. Oke. Boleh bantu kursi, air sama lilin. Saya coba untuk transfer energi dulu, supaya mensinkronkan antara energi saya dengan energi Hajaz. Oke. Saya ambil satu bunga. Oke, Hajaz bisa diminum. Apa yang kamu rasain, Hajaz? Agak iya. Gimana? Kayak puyeng gitu. Puyeng. Oke, mulai bereaksi energi. Oke, pusing. Tapi kamu masih sadar kan? Sadar, oke. Ini lebih ke sinkron energi sebenarnya. Kalau misalnya dia lebih besar di hal negatif, dia akan ada bentrokan energi. Iya. Oke. Coba kamu duduk. Dia udah nggak kuat sebetulnya. Oke. Oke. Fokus. Saya coba nyalain lilin. Oke. Sambil fokus ke lilin tersebut. Oke, tarik nafas lewat hidung. Keluarkan mulut. Oke, relax, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Oke. Ketika saya hitung 1 sampai 3, katakan dalam hati Anda bisa mengungkapkan apapun yang terjadi di masa lalu secara nyata, secara real, apapun yang terjadi di masa lalu, Anda akan ungkapkan, Anda akan ceritakan tanpa ada batasan dan biarkan itu menjadi nyata, menjadi real, menjadi fakta yang terungkap bagi diri Anda. Dan Anda mengungkapkannya secara rileks, tenang, dan lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Silakan Uya, bisa ditanya sesuatu. Yes, thank you Arbi. Hajaz, sebetulnya kamu dendam itu lebih ke mantan pacar kamu atau orang tua mantan pacar kamu? Saya dendam sama orang tuanya. Berapa banyak uang yang kamu keluarkan untuk pergi ke dukun? Lebih dari 15 juta. 15 juta lebih ya. Dan menurut kamu itu berhasil? Berhasil. Di daerah mana? Saya pergi ke daerah. Saya tanya-tanya orang, jadi saya punya teman. Dia dikasih tahu sama teman. Lu harus pergi ke daerah ini. Daerah ini tuh ada seseorang yang mahir dalam ini. Masih berhubungan dengan dukun tersebut? Udah lama udah nggak ketemu. Oke, kalau begitu menarik sekali nih. Kita panggil saja sahabat saya, seorang indigo, Rudy Ruar. Oke, selamat malam Rudy. Selamat malam Uya. Iya, ini kita ada hajat di sini. Apa yang Rudy lihat atau Rudy ingin katakan? Terlalu banyak dendam. Dan ada seperti penggila sihir. Artinya sampai sekarang dia masih terlibat dengan dunia sihir? Benar. Kamu kenapa? Jauh saya, jauh dari saya. Jauhin saya. Ini sosok apa Rudy? Jauhin saya. Penunggu laut. Jin laut. Jin laut. Saya dari ujung kulon. Ujung kulon. Kulon siap. Jauhin saya. Ujung kulon. Kamu kenapa takut sama saya? Jangan ganggu saya.
Kamu memang jalannya begini? Nggak ada yang ganggu juga kok. Ini ada hubungan sama yang tadi nggak, Rud? Yang apa? Yang ngasih dendam? Iya. Perjanjian kayak gitu ya? Iya. Makhluk ini fungsinya apa? Atau mungkin dia tuh perannya apa di dalam tubuhnya Hazaz ini? Penjaga badan. Kamu udah melakukan apa aja? Ya udah bikin orang-orang gila. Bikin orang jadi gila. Jadi dia ini kalau misalnya dendam dengan orang yang dia nggak suka, si Azaz ini, makhluk ini yang bikin orang yang dia tidak suka itu jadi gila. Artinya nih kalau dia berjodoh dengan salah satu di antara dua wanita sebelah saya, kalau mereka melakukan kesalahan bisa juga jadi dia jahat sama salah satu di antara mereka dong ya? Bisa jadi mungkin. Oke, Bu, bisa mungkin dikeluarkan makhluknya. Kita akan bicara langsung dengan Hazaz yang normal. Saya mau bicara sama Tuhan kamu. Kamu keluar ya? Sekarang kamu keluar. Tolong dibantu Arbi. Azaz. Azaz. Oke, Azaz. Saya bantu. Lemas banget. Ini kenapa dia masih seperti ini ya? Tadi dia juga nggak cuma sendiri. Tiba-tiba dia itu memanggil teman-temannya. Iya. Saya agak-agak sedikit kelelahan di sini. Melihat ini, Ayuna gimana? Jadi takut juga ya. Maksudnya dia sering suka ngilmu gitu-gitu. Terusnya nanti kalau suatu saat kan kita nggak ada yang tahu rumah tangga ya, Iya, ke depannya iya. gimana. Nanti dia juga bakal dendam dengan saya kayak gitu deh. Jadi agak ngeri juga ya. Ngeri, nggak jadi mau punya anak 12 dari dia nggak jadi nih. Tapi sih Tapi siapa nih? bisalah dengan kita, Kamu suka sama dia? karena dia tuh orangnya pertama ya, saya nggak suka itu karena dia orang suka ngilmu kayak Iya. gitu ya. Kedua, tapi ada sisi baiknya dia tuh karena dia orangnya bersosialisasinya baik, iya. terusnya juga orangnya pantang menyerah, Oke. bekerja keras lah, pokoknya cocok banget dengan yang aku ini. Oke. Apa yang Arbi lihat dari Ayuna nih? Dia udah dengan apa yang dia lihat, dia masih punya ketertarikan. Mungkin ada kesamaan di energi. Energi Ayuna dengan energi Hazaz ada yang sama. Iya. Kenapa Rudi melihat Ayuna seperti itu, kenapa? Ada nenek kamu di belakang. Kamu itu punya penjaga, sosoknya berupa nenek-nenek, berambut putih ubanan. Dia jagain kamu selama ini. Enggak, aku nggak pernah. Iya. Aku pure, aku nggak pernah main-main kayak gituan. Boleh tangannya? Iya. Dia ini sebenarnya dia nggak main dukun, Iya. tapi ini keturunan. Dia juga pernah berhadapan dengan ilmu gaib. Pernah berhadapan dengan Santet. ilmu? Dia pernah disantet. Kamu mendeteksi sesuatu, Rudi? Tanah kubur. Tanah kubur. Iya benar. Kenapa benar? Dia pernah dikirim tanah kubur. Iya. Itu Tanah kuburan? Iya. Untuk apa? Untuk bikin dia itu dijauhi orang-orang. Tapi dia punya penjaga nenek itu. Iya. Jadi dia itu nggak terlalu terkena banget gitu. Jadi cuma sedikit efeknya. Iya. Apa yang kamu rasakan? Kamu kok bisa tadi bilang iya tanah kuburan? Apa yang pernah kamu Iya. alami? Jadi gini, aku dulu pernah punya pernah berkenal sama cowok ya di sosmed, Facebook lah gitulah. Iya. Tiba-tiba kita telepon-teleponan, terusnya udah berjalan sekitar sebulan. Aku penasaran, aku pengen video call dong, cuma teleponan aja. Iya. Tapi dia nggak pernah mau. Aku penasaran, kenapa sih alasannya? Udah kamu nggak usah tahu aku, pokoknya aku tahu kamu gitu. Tiba-tiba aku penasaran, aku pengen tahu rumah kamu. Iya. Aku datang ke rumahnya. Kamu yang datengin tuh? Iya, karena aku penasaran Iya. gini. Aku tanya ke orang tuanya segala macam. Ternyata cowok itu udah nggak ada. Aku kaget, aku masa sih nggak percaya gitu dong. Kok meninggal gitu kan?
Tapi kan aku tuh bener-bener ngomong sama dia. Ternyata yang ngomong itu adiknya yang sudah meninggal itu kayak orang ini loh. Apa sih kayak kecanduan gitu, kayak terobsesi sama dia aku memakai sosok gitu. kakaknya yang Iya sudah meninggal betul. untuk deketin kamu. Jadi bagaimanapun caranya, jadi aku ngerasa Terus dia yang ngirim tanah kuburan ke kamu? iya. Karena iya. kamu tolak? Iya, aku nggak suka sama adiknya. Oke. Arbi coba mungkin bisa dibukakan sehingga dia bisa lebih jujur lagi atau? Boleh. Boleh duduk di sini. Siapa namanya? Ayuna. Ayuna bisa fokus ke titik lurus ini kan? Oke, Iya. sekarang tarik nafas lewat hidung. Keluarkan mulut. Oke, relax. Tarik nafas lagi. Keluarin. Saya hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga selesai. Biarkan gerbang bawah sadar Anda terbuka dengan sangat lebar sekali. Biarkan apapun yang terjadi di masa lalu, munculkan, ciptakan, dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran Anda mulai sekarang dan seterusnya. Biarkan Anda mengosongkan energi negatif dalam tubuh Anda ketika saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, dan 3. Lebih nyata dari sebelumnya. Biarkan lebih sadar lagi, buka matanya, tetap pertahankan posisi badan seperti ini. Oke, lebih rileks, lebih nyaman dari sebelumnya. Oke. Ayuna, Iya. tadi Rudi bilang ada sosok nenek-nenek di belakang kamu. Tapi pertanyaannya, apakah kamu juga pelaku mistis? Jujur. Iya. Karena aku kan gini ya Mas ya. Aku seorang penyanyi. Seorang penyanyi dangdut. Jadi bagaimanapun caranya, aku tuh harus dilihat orang tuh harus perfect. Aku masang pelet. Yang untuk apa gunanya? Untuk daya tarik aku. Susuk? Iya. Oke. Pasang di mana? Masang di sekitar semua wajah aku. Di daerah mana? Kening sama dagu. Efeknya apa setelah kamu pasang susuk? Efeknya ya semakin banyak tawaran, semakin jadi orang tuh memuja-muja aku lah. Intinya aku semakin percaya diri karena aku juga jujur ya, maksudnya aku tuh sering disakitin oleh laki-laki juga. Pantesan tadi waktu dari awal saya ngelihat kamu, saya bilang dia cantik ya. Mungkin itu salah satunya ya? Ya mungkin saja. Berarti maksudnya tertarik sama aku dong. Rudi, sosoknya seperti apa yang Rudi lihat? Yang paling menonjol saat ini yang saya lihat cuma satu, nenek-nenek itu. Nenek-nenek itu? Iya, tapi nenek ini baik. Neneknya dia, leluhurnya dia atau? Leluhur. Iya. Dia jadi nenek ini juga memberikan aura kecantikan di dirinya dia, juga menjaga dia dari serangan makhluk halus lain. Jadi ketika ada semacam santet atau mungkin ada makhluk yang jahat, nenek itu meminimalisir serangan seperti itu. Ayuna, kamu di sini pengen cuman menarik lawan jenis kamu aja apa pengen cari suami nih? Iya pastinya. Oke, kan. kenapa tangan kamu kamu menggerak-gerakan badan kamu seperti ini? Kayak seolah ingin menggoda, kenapa? Loh. Kenapa Rudi? Apa yang Rudi lihat? Padahal saya tidak memanggilnya loh. Iya. Rudi tidak memanggil dia ya? Iya. Ya, tadi saya udah melihat gelagatnya mulai. Leluhur kayak leluhur mau masuk. Ini tuh ayah naonnya, ayah naon, ya ampun. Ini ramai pisan ya di sininya. Nyai. Saha maneh? Rudi. Kasep. Halo. Meneh kasep pisan mana teh? Nuhun Nyai. Mau ke Nyai? Genit ya. Gitu ya neneknya? Ada yang bisa bantu saya bahasa Sunda? Ada yang bisa bahasa Sunda mungkin di sini? Saya bisa bahasa Sunda. Oh bisa Arbi ya? Oke. Aduh, Ardi. meneh kasep dua orang teh. Non, ini bisa dua kasih. Nyai ini meni suka jadi bingung, Nyai teh milih nu mananya? Apa artinya Arbi? Ganteng jadi bingung milihnya. Mini bingung. Giliran gue gak dibilang kasep. Kamu teh siapa? Ih, kamu teh teh kasep kamu teh. Gue gak ganteng gitu? Nyai teh milihnya ini, dua ini. Oh, ini nenek. Meni unyu-unyu. Hantunya gaul kayaknya. Iya.
Ini nenek gaul. Ain ini rek naon ka dieu? Nyai rek bawa kumaha ieu? Mau ngapain sini? Kumahanya? Ih, Nyai teh meni kunaon maneh teh? Ini emang centil banget kenapa Rudi? Ya Tahu emang sifatnya ini seperti- jadi Emang sifat seperti ini? Iya, buat mikatnya. Iya. Nini jang mikat dia incu atau Incu, naon? ih atuh. Nyai teh dulu tuh, Incu tuh. Cucu. ih kamu tuh. Diam, Nyai teh lagi ngomong. Gak sopan sama orang tua katanya. Iya. Nyai teh dulu tuh kembang desa. Jadi Nini teh selalu ngedeketin Incu Nini nya. Jadi nggak boleh dilepas biar daya tarik tuh selalu ada ke Incu Nini teh gitu. Oke, artinya apa Harbi? Ini daya tarik sebenarnya ini. Iya. Jadi ngebuat si cowok yang ngeliat tuh pandangannya jadi berbeda kayak Uya tadi. Iya, sebenarnya. makanya di awal ya gue Iya. kayak tertarik tadi Walaupun sama dia. secara visual, secara tubuhnya tuh menarik, tapi ada yang berbeda dari wajahnya. Energinya narik seperti itu. Nini keluar dulu ya, saya mau bicara sama Incu? cucunya. Iya, Iya, boleh. ya keluar dulu ya, Nyai. Nini. Pusing. Lemes nggak? Kenapa ya? Ada hal. Apa energi sebenarnya apa Harbi yang dirasakan? Dia itu tadi kan pas si nenek itu masuk, dia kecapean karena si nenek itu menyerap energi dari tubuhnya dia. Iya. Ketika dia sebenarnya ada turunan, terus ada dia juga masang sesuatu, taruh di yang tadi udah di scan juga. Berarti ketika dia memasang sesuatu ada hal yang salah di masa lalunya. Mungkin ada tidak kepuasan, entah itu sakit hati, entah itu merasa terkucilkan dengan masyarakat ataupun pasangannya. Ini ada sesuatu yang di bawah sadar yang harus dia ceritakan sebenarnya. Oke. Justin, sementara itu saya mau nanya dulu. Apa komentar kamu terhadap kedua orang ini? Ayuna dan juga Hajat. Saya tidak suka sama sekali yang namanya dukun per dukun. Kamu nggak main dukun? Enggak, saya tidak suka. Mending saya melawan mereka melalui doa. Oh, gitu Saya ya? yakin bisa teratasi dengan itu. Oke. Arbi bener nggak ya ngomongin Justin nih? Belum tahu sih. Belum Tapi tahu ya? untuk dari body language sama pandangan matanya sih ketika dia berbicara tidak itu menghadapnya ke kiri biasanya. Artinya? Secara logis ketika manusia atau orang berbicara menghadap ke kiri, bahasa matanya itu berbicara bohong. Kita buktikan aja mungkin nih Boleh. langsung. Nama Justin. Boleh? Oke. Sekarang tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Oke, relax. Fokus. Tarik nafas lagi. Keluarkan lewat mulut. Oke, relax. Ketika saya hitung 1 sampai 3, rasakan kembali fenomena yang terjadi di masa lalu, cerita-cerita di masa lalu Anda bisa ceritakan mulai sekarang dan seterusnya. Biarkan ketika Anda bercerita, Anda mengosongkan energi negatif dalam tubuh Anda dan biarkan itu hal tersebut menjadi semakin lama, semakin nyata dan itu menjadi realita dalam pikiran Anda. 1, 2, dan 3. Oke, lebih nyata dari sebelumnya. Tetap pandangannya lurus, lebih fokus, lebih sadar lagi. Biarkan Anda bercerita apa adanya. Pertahankan posisi badan Anda lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Oke. Justin, Iya, apa benar kamu tidak main dukun? tidak. Pernah jadi korban mungkin? Pernah. Ceritain coba. Sebelumnya saya mencintai laki-laki. Laki-laki ini berpacaran dengan saya waktu SMA. Dan bahkan saya menemani dia di awal sebelum dia menjadi profesi. Oke. Saya membantu dia di beberapa kegiatannya walaupun saya masih di asrama di masa profesi saya. Saya memperjuangkan dia dengan beberapa keuangan walaupun cuma sedikit yang saya usahakan. Profesi kamu apa?
perawat. Perawat. Oke, pacar kamu berarti ya. Saya memberikan kebutuhannya, bahkan handphone saya pernah saya berikan kepadanya. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya dia kadang meminta uang, bahkan untuk kebutuhannya, karena untuk masuk cukup besar pengeluarannya, apalagi kalau masa pendidikan. Sebelum dia pergi, dia pernah berkata ke saya akan kembali. Terus dia tinggalin kamu? Iya, dan setelah dia sukses, dia lupa sama saya. Saya merasa bahwa dia dukuni saya. Karena banyak laki-laki di saat saya diputusin sama dia, saya putusin dia, banyak laki-laki yang dekat ke saya. Namun ketika satu chat aja, pasti saya tidak bisa melupakannya, bahkan saya akan balikan ke dia. Dan saya percaya bahwa dia itu menggunakan hal-hal yang gaib. Menurut kamu? Iya, menurut saya. Tapi ada buktinya tidak? Sebelumnya, kalau memang masalah bukti, saya percaya pasti yang menggunakannya. Karena sebelumnya orang tuanya sebelumnya setuju dengan saya. Namun setelah menanyakan ke dukun bahwa anaknya ini tidak cocok dengan saya, di situ saya percaya bahwa mereka itu menggunakan hal-hal gaib. Lepaskan aja semua emosi kamu, amarah kamu. Dan saya tidak terima, saya pengen bebas juga. Saya pengen dilepaskan. Saya juga punya pacar. Saya punya pacar. Sekarang kamu punya pacar? Saya punya pacar. Saya ikut garis tangan ini karena saya ingin memang mencoba siapa yang akan terbaik di masa depan Nyari yang saya. terbaik ya. Oke, Rudi gimana Rudi? Dia masih ada pengaruh dari si mantra-mantra yang di. Jadi benar dia diguna-guna. Ya. Kalau begitu mungkin Albi bisa dinetralisir lagi. Oke, fokus lagi, lurus. Oke, fokus ke titik merah. Oke, tarik nafas lagi lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, lebih tenang. Keluarkan segala macam amarah ataupun emosi yang tersimpan dalam hati Anda. Mulai sekarang dan seterusnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Ketika Anda menarik nafas, tetap dalam keadaan sadar. Ketika menarik nafas, Anda menarik energi positif ke dalam tubuh Anda. Ketika mengembuskan nafas, biarkan energi negatif dalam tubuh Anda tetap fokus. Keluar seiring dengan hembusan nafas Anda. 1, 2, dan 3. Kembali sadar sepenuhnya. Lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan Anda menjadi pribadi yang lebih semangat, lebih nyaman. Oke, Justin bisa berdiri. Intinya, ketiga orang yang ada di sini semuanya punya masalah dan bermasalah. Hajaz, berdiri silakan Hajaz. Setelah kamu melihat dua orang yang di samping saya dengan segala macam pengakuan, kamu pernah punya dendam dengan masa lalu kamu. Kamu juga pernah melakukan pesugihan untuk usaha kamu. Kamu budak sihir, seperti kata Rudi. Tapi kamu ingin berubah? Pastinya. Oke. Dan di sebelah saya ada Ayuna, yang juga ternyata tadi awalnya dia bilang dia tidak, tapi ternyata dia melakukan hal tersebut. Dia melakukan perjanjian dengan gaib. Ada lagi Justin yang merasa pernah diguna-guna, diporotin. Dia adalah korban mistis. Nah sekarang, kamu masih suka dengan Hajaz? Masih. Masih? Saya yakin dia bakal berubah kok. Oke. Justin, kamu suka apa tidak? Tidak. Tidak. Sekarang saya kembalikan sama Hajaz. Hajaz silakan berdiri di antara mereka. Walaupun Justin tidak menyukai kamu,
Dan ada juga Ayuna yang masih yakin dengan kamu. Kamu di sini bebas. Kamu sukanya sama yang mana? Lihat dulu kanan, lihat kiri kamu. Silakan, Hajat. Saya lebih milih sebelah kanan saya. Ayuna, karena dia mau sama kamu. Kalau Boleh begitu gandeng artinya kalian langsung digandeng. Nah, mudah-mudahan ini awal yang baik buat hubungan mereka dan mereka berbuat atau menuju ke hal yang lebih baik lagi ya. Tapi pertanyaan saya satu-satu, kamu tidak keberatan kan atas apa yang terjadi tadi di sini? Tidak. Buat kamu apa yang kamu ungkapkan bukan aib atau privasi bukan? Bukan. Justru merasa lega dan lebih baik lagi ya. merasa Buat Hajat? lega. Saya juga merasakan hal yang sama, lebih plong gitu. Bukan aib atau apapun ya? Bukan. Kamu juga? Sama. Sama juga, oke luar biasa. Oke, kalau begitu untuk Ayuna dan juga Hajat, kamu bisa menuju ke ruang VIP. Dan untuk Mbak Justin silakan untuk ke belakang ya. Oke, silakan. Selamat untuk kalian berdua. Justin bisa sebelah sana. Luar biasa sekali ya. Jadi ini dua-duanya sama-sama memiliki kesamaan ya. Oke, terima kasih. Selamat untuk kalian berdua. Sisa masa kelam Azaz nampaknya dapat dilunturkan oleh sosok Ayuna. Seperti apakah hubungan keduanya dalam melalui bahtera asmara? Selamat untuk Azaz dan Ayuna. Pemirsa garis tangan, siapakah kandidat selanjutnya yang akan beruntung terpilih untuk menemukan jodohnya? Dan kali ini giliran kandidat wanita yang akan saya pilih. Jadi bersiap-siaplah untuk para kandidat pria. Kalian berdoa agar dipilih ya. Dan yang beruntung terpilih nomor 30. Desti, seorang janda cantik berusia 26 tahun. Memiliki kisah kelam masa kecil dan benci dengan seorang pria. Desti mencari pria yang jujur dan bisa melindunginya. Kisah kelam seperti apakah yang dirasakan oleh Desti? Dan adakah sosok pria yang tulus menerima Desti apa adanya? Oke, kita sudah bersama dengan Mbak Desti. Desti. Iya, Desti. Oke, Mbak Desti. Kamu nyebut diri kamu Mbak Desti, artinya kamu tua kak? Enggak juga sih. Oke, ya, oke. Saya manggilnya Mbak Desti apa Desti jadi? Desti aja nggak Desti apa-apa. aja ya, oke. Desti, ya. Kamu di sini pengen cari suami apa cari pacar? Cari suami. Suami udah pernah menikah sebelumnya? Udah Sudah berapa kali? sekali. Sekali ya. Oke, udah lama bercerai? Lumayan lah. Lumayan lama. Jadi sekarang siap untuk memulai hidup yang baru lagi bersama orang lain? Siap. Oke, kalau begitu ada 30 kandidat pria yang tersisa. Kamu pilih 3 di antara mereka yang ada di depan kita. Silakan. Saya pilih 25. 25? 25? Wah, tampan kelihatannya ini sekilas. Kenapa kamu lihat dari apanya? Kayaknya sih dari postur tubuhnya ya kayak bertanggung jawab sih. Kayaknya ada bertanggung jawab ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Tidak seperti mantan suami kamu ya. Betul. Oke, berikutnya nomor berapa lagi? 21. 21? Oke, 21. Oke, tidak terlalu tinggi, tapi kenapa kamu pilih nomor 21? Ya kayaknya diam-diam menghanyutkan sih. Diam menghanyutkan. Iya, kayaknya diam tapi ya. Kamu suka gokil. dihanyutin sama cowok? Ya jangan dihanyutin juga. Nah, maksudnya dibikin terhanyut perasaannya? Betul, dibuai-buai. Dibuai-buai. Oh, dulu sama sekali mantan suami kamu nggak begitu ya? Enggak. Oke. Selanjutnya, terakhir. Nomor 14. 14. Oke, nomor 14. Wah, rambutnya kayak Uya-Kuya ini. Iya. Kenapa kamu pilih nomor 14 ini? Ya karena saya ngefans sama Mas Uya. Oh, karena ngefans sama Iya. saya. Kan Makanya Mas Uya dipilih yang... lucu. Oh, saya lucu ya? Loh, kenapa nomor 17 tiba-tiba berdiri? 11-12 sama dia. Oke, kamu pengen dipilih sama dia? Iya. Oke. Menurut Tapi kriteria kamu nggak tadi. dipilih, Mas. Tertarik nggak ada 17 yang ingin mencalonkan dirinya nih? Dia udah kampanye dikit. Enggak. Enggak, kenapa? Saya mau yang 3 ini. Saya lucu. Tuh, dia lucu katanya tuh. Hah? Oke, apa yang kamu lihat dari Desti ini? Sampai kamu pengen dipilih? Saya pernah punya pacar kayak dia.
Kayak dia, apa mukanya, apa cara ngomongnya? Kulitnya. Kulitnya? Oh, mengingatkan Saya sama mantan jodoh kamu dia ya? Kalau dia mau sama saya. Tapi pada akhirnya dia tidak suka sama kamu. Saya tanya sekali lagi, mau dia nggak? Enggak. Enggak, maaf Mas ya. Ya udah. Coba lagi, Ya. Anda belum beruntung. Oke. Oke, nggak apa-apa. Jangan nangis ya. Nggak apa-apa. Oke, dan sekarang kamu bisa menanyakan satu pertanyaan kepada 3 orang yang udah kamu pilih. Satu pertanyaan saja dan mereka akan menjawab satu persatu. Oke, saya mau bertanya buat kalian ya. Ya. Kalian itu kalau punya istri itu nanti mau yang jadi ibu rumah tangga aja atau yang berkarir gitu, memilih karir. Oke, mau punya istri yang ibu rumah tangga apa wanita karir? Silakan, mau nomor berapa dulu yang mau kamu dengar jawabannya? Nomor yang lucu dulu deh. Yang lucu Nomor dulu. 14. Oh, yang 14, yang rambutnya kayak uya-kuya ya. Saya lebih memilih ke wanita karir karena saya lihat kalau wanita yang bekerja itu bisa mandiri, bisa memanage waktu dan rumah tangga di rumah. Kamu nanti bakal di rumah nyuci baju gitu? Enggak, kerja juga. Apa? Kerja juga. Kerja juga. Tapi pertanyaan saya, kamu ngefans sama saya rambutnya begini? Iya. Oh iya, benar? Iya. Oh bagus. Tapi saya doakan mudah-mudahan kalau kamu punya istri, istrinya kerja aja, biar nggak ngintilin kamu 24 jam kayak istri saya ya. Oke, ya, oke. Repot mau selingkuh susah. Oke, silakan. Berikutnya nomor berapa? 21 apa nomor 25? 25 dulu deh. 25. Silakan 25. Mau punya istri yang wanita karir apa ibu rumah tangga? Oke, hai Desti. Hai. Ya, kalau saya sih Mas Uya, terus terang saya sangat menyukai perempuan yang memang benar-benar keibuan. Jadi buat saya perempuan itu adalah sosok yang memang harus menjaga suami, menjaga anak. Jadi yang pasti saya lebih menyukai kalau perempuan itu sebagai sosok ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, nggak kerja ya? Tapi kalau zaman sekarang kan memang banyak sekali perempuan yang memang punya kesibukan dan memang mereka tidak bisa diam. Saya sih ngasih kesempatan kalau memang misalnya istri saya nanti harus punya bisnis, buat saya nggak masalah. Oh jadi kamu nggak mau dia kerja di kantor tapi punya bisnis tapi di rumah gitu? Pastinya. Oke. Nomor 21. Oke, halo Desti. Oh ini umur berapa? Kelihatan kayak bocah ya? Kalau saya lebih fokus ke wanita berkarir. Karena saya pun sendiri berkarir, saya pengen saya dan pacar saya atau next nanti istri saya sama-sama keluarga berkarir. Jadi sama-sama punya penghasilan. Karena zaman sekarang ini biaya hidup ini mahal banget. Ya. Nah untuk masalah rumah tangga, kalau nanti kita punya anak bisa lah baby sister, kita nyewa pembantu. Itu aja sih. Oh iya iya. Ini bocah banget nih, berondong lincah. Oh iya Iya. Iya iya. Lucu kan Mas? Oke, lucu tapi kelihatannya malah yang ini yang lucu ya? Iya makanya. Iya iya. Oke, nah kalau begitu dari 3 jawaban tadi kamu silakan pilih 2. Saya pilih 21 Oke. sama 25. 21 sama 25. Oke, uya-kuya KW maaf ya. Kamu belum beruntung ya. Oke, silakan 21 dan 25. Baim, seorang pria berusia 21 tahun, mencari wanita yang cantik, perhatian, dan memiliki kasih sayang. Baim selalu gagal dalam percintaan dan korban perselingkuhan oleh mantan pacarnya. Apakah Baim akan menemukan tulang rusuknya di garis tangan? Arif, seorang pria lajang berusia 34 tahun, pernah ditinggal nikah oleh mantan pacarnya dan suka dengan wanita yang cantik dan setia. Apakah kisah asmara kelamnya akan terungkap? Dan seperti apakah takdir masa lalu Arif? Oke, di sebelah saya sudah ada Ari dan Mas Baim. Mas Baim. Ari dan Mas Baim. Ya, dia ada Mbak Desti dan Mas Baim. Sama-sama menyebut dirinya Mbak dan Mas. Ya, oke. Kamu di sini dipilih sama Desti, suka nggak? Saya suka sih sebetulnya. Kalau Baim? Kalau saya yang suka sama Mbak Desti ini, dia satu karakter sama saya. Sama-sama orangnya humoris, abis itu pekerja keras juga. Humoris sama pekerja keras ya. Oke, nah kalau Desti, sementara kamu suka sama Ari apa Baim sementara ini? Dua-duanya sih. Lebih suka yang mana? Lebih suka. So far, sementara. Sementara ini. Yang Mas. Baim? Ya. Oke, nggak apa-apa Ari. Masih ada waktu untuk bisa merubah pikiran dia. Oke, silakan Desti. Oke ya, saya di sini kan mencari calon suami lagi ya. Ini maksudnya mencari suami lagi yang baru ya. Iya kan sebelumnya kan mantan suami saya kan itu kayak manis di
depan aja ya, di awal-awal Iya, gitu kan. Ternyata kan habis selesai pernikahan gitu kan, udah jadi suami istri terus langsung berubah total gitu. Ya sebenarnya sih awalnya ya sebelum ketemu dia itu saya emang pokoknya dendam sama laki-laki. Kenapa? Dari kecil nih ya, saya SD beranjak SMP ya. Itu ayah saya itu meninggalkan keluarga. Saya sering ngelihat ayah saya mukulin ibu saya, KDRT lah segala macam gitu ya, sampai hidung ibu saya tuh penyok gitu. Jadi kamu dendam sama laki-laki? Ya, setelah ayah saya pergi, itu saya dendam sama laki-laki. Lanjut dari itu, saya tinggal di jalanan lah sama ibu saya. Tinggal di jalanan? Sama ibu saya. Habis itu saya beranjak mau dewasa, dari remaja ke dewasa. Saya seperti apa ya, dendam gitu. Saya pengen punya apa sih? Laki-laki yang cuma saya bisa manfaatin aja gitu. Maksudnya lu laki-laki bisa gitu nyakitin perempuan gitu, kenapa perempuan gak bisa gitu. Jadi kamu ada keinginan dalam diri kamu untuk menyakiti laki-laki? Iya. Oke. Nah terus kan ya saya pergilah ke paranormal lah, dukun ya. Oke. Itu ibu saya tuh ini juga mau support lah gitu ya kan. Mungkin karena dia juga sakit hati kan. Saya pasang susuk segala macam. Saya emang merasa nggak cantik ya kan. Yeah. Emang nggak cantik gitu. Tapi kata setelah siapa? yang menurut saya sendiri gitu kan. Terus semenjak saya paranormal itu, jadi saya tuh gampang mencari uang, ngeretin laki-laki gitu loh pokoknya. Akibat susuk itu kayaknya? Iya. Tiba saatnya saya ketemu sama yang udah jadi mantan saya nih. Saya kan baru pernah menikah sekali. Iya. Saya tuh jatuh cinta banget sama dia. Jatuh cinta banget sama dia. Sama mantan suami yang udah sekarang udah cerai ya? Yang udah cerai itu. Saya bingung itu, ibu saya juga bingung kenapa gitu. Soalnya dia nggak punya apa-apa gitu ya kan. Tapi saya cinta banget sama dia sampai saya ninggalin ibu saya. Saya nggak tahu tuh ibu saya di mana kan. Saya dibawa sama dia, nikah sama dia. Ya gitu, awal-awalnya doang manis gitu kan. Saya akhirnya terjadi, saya kasihan sama kamu gitu. Kamu tuh kehidupan kamu gitu. Ternyata, iya ternyata abis kamu disiksa. Selesai, maksudnya abis jadi istrinya dia gitu. Maksudnya saya jadi istri dia. Ya itu dari awal dia tuh langsung berubahnya bener-bener 100% berubah sama saya. Ya. Saya disiksa sama dia. Disiksa yang paling parah apa? Saya ditendang, ini golok udah di sini. Cuma sebenarnya itu masalahnya sepele semua. Sampai saya dicekek, sampai mungkin napas saya udah, ini baru dia lepasin gitu kan. Saya ngerasa kok kejadian sama ibu saya kok menimpa saya gitu kan. Terjadi lagi dalam hidup kamu. Iya. Terus kenapa kamu cari laki-laki di sini? Saya pengen apa ya, yang tulus gitu, jangan yang awalnya manis aja. Mencari laki-laki yang tulus. Maaf, kamu pernah di atau tidak? Di jalanan? Diapain? Pernah ya, saya dibawa sama... Umur berapa pada saat itu? Kan belum, belasan tahun itu, masih belasan tahun. Oke, tapi kamu cerita ini nggak masalah ya? Nggak ada apa-apa ya? Nggak apa-apa. Bukan aib buat kamu ya? Kamu tidak keberatan ya? Bukan privasi buat kamu? Oke, lanjut kalau begitu. Saya ditaruh di suatu tempat gitu ya, kayak kos-kosan gitu. Ya cuma buat ngelayanin dia aja gitu. Kayak saya, kok ini cewek apa gitu, kenapa mau dikasih kata-kata manis, terus mau, ya begitu. Perasaan kamu pada saat itu apa? Sakit sih, sedih. Apalagi saya masih terbayang waktu masih ada mungkin perawan saya kali ya. Saya sedih gitu, kenapa kayak gini gitu. Kamu pernah cerita ini sebelumnya sama siapa? Baru sekarang. Tapi nggak keberatan kamu cerita ini? Ibu kamu tahu saat itu? Nggak tahu juga. Sampai sekarang belum tahu berarti ya? Masih kenal dengan pelaku-pelakunya?
sih, tapi saya nggak pernah ketemu. Oke, kalau begitu kita panggilkan saja Arbi. Selamat malam Oke, ya. selamat malam Arbi. Silakan Arbi. Sebenarnya manusia pada dasarnya punya residu energi yang akan terasa ketika dia bercerita. Oke, kalau misalnya kita punya masalah di masa lalu, kalau misalnya tidak berbicara ataupun zaman sekarang lebih curhat, itu akan nanti suatu saat akan jadi bom waktu, akan meledak nantinya. Jadi sebisa mungkin ketika kita punya emosi ataupun masalah apapun, lebih baik bercerita ataupun curhat. Oke, dalam keadaan apapun itu jangan sampai itu menjadi bom waktu. Oke, mungkin sekarang saya bantu relaksasi. Oke. Tadi dia sudah menceritakan tentang masa lalu dia yang kelam. Sekarang apa yang akan dilakukan sama Arbi? Lebih ngebuka gerbang bawah sadarnya, kotak hitam dalam bawah sadarnya sebenarnya. Jadi dalam kondisi sekarang adalah kondisi logisnya masih aktif. Yang kita bantu adalah kita relaksasikan kondisi logisnya. Sehingga mungkin apa yang tadi belum diceritakan dia akan lebih keluarin lagi ya. Betul. Oke, silakan. Mau butuh apa? Boleh minta kursi sama air. Kursi dan air. Oke. Saya bantu dengan media air untuk sinkronkan energi saya dengan kandidat. Oke, bisa diminum. Ini nunggu reaksi energi. Biasanya kalau ada bentrokan energi akan terasa. Entah itu terasa terdorong, tertarik, atau misalnya ada bentrokan menjadi lemas badannya. Entah, berbeda-beda tiap orang. Sekarang yang dirasain seperti apa? Lemas sih. Oke, terus boleh duduk. Sender. Oke, saya boleh minta lilin sekalian? Lilin? Lilin ini bukan media apa-apa, hanya sebagai alat bantu fokus saja. Jadi ketika kita berusaha untuk fokus pada satu titik, itu akan membuka gerbang bawah sadar. Ya, mungkin Arbi sih bisa lebih membantu untuk menghilangkan traumanya kali ya. Iya. Tadi kan dia udah bercerita tentang masa lalu dia, mungkin traumanya masih besar sekali nih. Iya. Oke. Sambil fokus ke lilin tersebut. Oke, tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Oke, relax. Apapun yang terjadi, mulai sekarang dan seterusnya, Anda curahkan segala macam sesuatu yang terjadi di bawah sadar Anda. Trauma di masa lalu, Anda bisa mengungkapkan ataupun ceritakan. Dan Anda luapkan segala macam emosi Anda. Entah itu segala macam suara ataupun teriakan ataupun gerakan apapun ketika Anda meluapkan emosi tersebut. Biarkan hal tersebut membuat Anda lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Ketika saya hitung 1-3, biarkan luapkan emosi tersebut, biarkan luapkan energi tersebut menjadi lebih baik, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke. Trauma itu masih besar, Desti? Iya, Mas Surya. Pada saat kejadian itu, saat kamu dilecehkan, saat kamu masih ingat jamnya? Waktunya kapan? Malam, siang? Selalu malam. Berapa orang yang melakukan? Nggak tahu. Bagaimana? Nggak kehitung sih. Nggak keingat. Ibu kamu ada di mana pada saat itu? Ibu saya ada ketika saya Kenapa kamu? Saya malu. Kenapa nih Arbi? Apa energi yang dirasakan? Oke. Jadi ini lagi berusaha untuk meluapkan emosi sebenarnya. Iya, saya bilang sama ibu saya itu ketika saya mungkin udah capek gitu direcehkan terus, saya ngomong sama ibu saya. Pernah juga ibu saya ngelihat, suatu saat ngelihat apa yang saya lakukan itu sama cowok itu. Terus dia menyuruh saya untuk kerja yang Nyuruh apa? kerja yang nggak benar. Sekarang kamu marah sama ibu kamu?
kehidupan saya. Bagaimana? Saya benci kehidupan saya. Benci kehidupan. Benci sama hidupnya. Kamu benar-benar ingin hidup bahagia atau justru ingin melampiaskan dendam kamu sama suami kamu nantinya? Jujur. Saya mau hidup bahagia, tapi saya masih dendam. Bagaimana bisa kamu bahagia kalau hidup kamu dipenuhi oleh amarah dan dendam? Saya bingung untuk lepasin dendam itu kayak gimana, nggak tahu. Oke, Baim, ada yang ingin kamu katakan? Buat Desti, saya bisa loh buat kamu jauh lebih bahagia dari hidup kamu sekarang. Saya bisa buat keterpurukan kamu ini hilang. Kamu bisa hidup bahagia sama saya. Kamu mau menerima masa lalu dia yang sangat kelam? Dia pernah dilecehkan? Kalau saya pribadi orangnya itu apa adanya, Mas. Jadi mau dia punya masalah curam, yang penting dia udah jujur di awal. Kalau dia udah jujur di awal, it's okay, nggak masalah. Justru kamu menghargai orang yang jujur dibanding orang yang munafik? Iya, betul. Saya lebih suka cewek yang jujur daripada cewek yang emang kelihatannya baik tapi aslinya penipu. Kalau Ari? Ya, kalau saya sih, saya sudah dengar semua ceritanya dia ya, Mas. Apa respon kamu? Buat saya mungkin merasa kok jadi agak ada penolakan dari diri saya gitu. Kenapa? Kamu pernah dilecehkan juga? Atau pernah melecehkan wanita? Sebetulnya sih saya itu kan teringat dengan mantan saya zaman dulu. Mantan istri, mantan pacar? Mantan pacar. Jadi sejak kami putus, dia tidak pernah mau ketemu dengan saya. Ya, hubungannya sama Desti apa? Jadi saya nggak tahu kok tiba-tiba saya malah teringat dengan mantan pacar saya kalau saya ngelihat dia. Artinya kamu nggak suka sama Desti, dengan kata lain begitu ya? Iya, karena sebetulnya justru saya pengen melupakan mantan Atau saya. kamu mungkin pernah melecehkan wanita, jadi kamu kayak emang ada penolakan sama Desti? Saya malah kasihan sih sebetulnya. Kasihan ya? Kasihan. Oke. Tapi saya berharap sih nanti akan ada laki-laki yang benar-benar bisa menerima Bukan dia. kamu orangnya. Sepertinya bukan saya. Oke. Sekarang kita akan panggilkan sahabat saya lagi, Rudy Ruan. Rudy, ya. Ini sepertinya akan menjadi menarik sekali. Apa yang Rudy lihat di Desti yang masih belum terkuak malam hari ini? Boleh tangannya? Semua sudah dia katakan. Oke. Arbi tadi sudah membongkar semua tentang dia. Iya. Tadi. Cuma saya melihat sesuatu yang nggak enak di sebelah sana. Oke. Itu dua kontestan nomor ini apa? 21. Itu ada sesuatu yang mengganggu saya. Nomor 21. Ya, area situ. Kayak seperti siluet hitam, perlahan-lahan, kadang muncul, kadang enggak. Mungkin nanti akan muncul lagi. Oke. Kamu itu sebenarnya semua yang dia katakan itu tadi benar. Iya. Dia sudah mengatakan semuanya. Aduh, maaf. Iya. Apa yang kamu lihat, Rudy? Ada yang duduk di situ tadi. Ada yang duduk di nomor 21 padahal kosong itu ya? Iya. Di situ memang nggak ada orang. Oh. Oke. Kita lanjut. Oke. Ya. Ini tadi sudah disembuhkan. Sudah secara psikologis dia sudah baik. Mungkin saya akan memeriksa kandidat laki-laki. Oke. Jadi di Destiny semua diceritakan sama dia ya? Iya. Dari Ari dulu atau Baim? Saya coba dari Baim dulu. Boleh tangannya? Kenapa kamu gugup?
Kenapa Rudi? Dia ini sedikit peka dengan energi. Iya, sensitif ya. Sensitif. Apa yang kamu rasain? Getaran. Getaran. Dia orang yang agak-agak peka dengan energi kayak mistis, gaib. Selanjutnya siapa namanya? Arik. Arik. Boleh saya lihat tangannya? Dia sepertinya punya kehidupan yang menarik untuk diulas, tapi dia ini orang yang tidak jujur. Jadi banyak yang disembunyikan. Ada banyak tentang dia yang belum kita ketahui. Mungkin rekan saya bisa membantu. Silakan Arbi. Iya, silakan Arbi. Boleh di depan sini. Ke depan, tangan ke samping. Oke. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan mulut. Oke, relax. Oke. Saya hitung 1 sampai 3. Apapun yang terjadi dalam pikiran Anda, dalam tubuh Anda, dari ujung kepala sampai ujung kaki, semakin nyaman, semakin relax, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Oke. Apapun yang terjadi, biarkan diri Anda lebih tenang, lebih nyaman ketika berbicara apapun yang Anda rasakan di masa lalu, dan Anda katakan di masa sekarang membuat Anda lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke. Relax, lebih relax. Tahan, badannya tahan. Sadar lagi, sadar. Oke. Ada bantu kursi 1. Oke. Relax. Pertahankan posisi badannya. Lebih tenang, lebih nyaman. Badannya lebih condong. Oke. Lebih tenang, lebih nyaman. Pertahankan posisi badan seperti ini. Membuat Anda lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Tenang, lebih nyaman. Apapun yang terjadi, Anda bisa mengungkapkan apapun yang terjadi di masa lalu, boleh ditanyakan sesuatu. Arik, ada yang kamu tutup-tutupi di sini, apa tidak? Kenapa? Saya punya pengalaman buruk dengan mantan saya. Saya pernah melukai perasaannya dia. Melukai seperti apa? Saya dulu pernah berjanji untuk menikahi dia. Lantas? Tapi saya enggak. Saya malah pergi dan meninggalkan dia. Karena saya tertarik dengan perempuan yang lebih menarik dari dia. Selingkuh? Lantas yang terjadi? Awalnya saya sangat mencintai dia sebetulnya Mas Uya. Karena dia cinta pertama saya. Udah kamu apain aja cinta pertama kamu itu? Semuanya. Kamu lecehkan dong? Saya nggak melecehkan dia. Tapi saya berjanji untuk menikahi dia. Iya, karena kamu dilecehkan, kamu janji nikahin terus kamu tinggalin kan? Gitu, maksudnya itu? Ya, dan saya tahu dia pasti sedih sekali. Makanya tadi kamu ada penolakan pada Desti bercerita soal pelecehan dia. Trauma Desti mengingatkan kamu justru sebagai pelakunya. Gitu maksudnya? Ya, saya tiba-tiba merasa bersalah. Saya tiba-tiba merasa berdosa. Makanya kamu tadi teringat tiba-tiba ya sama mantan kamu ya. Ini mungkin ya Arbi dan Rudi ya. Ya, ini ada sedikit energi kesedihan. Iya. Lebih di belakang di. Kalau orang melakukan kesalahan tuh kayak dihantui terus sampai kapanpun ya. Lebih ke energi kesedihan sebelah sini. Boleh Rudi dicek sosoknya seperti apa sebenarnya? Yang saya rasakan hanya kesedihan sebenarnya. Kesedihan? Ada hubungannya dengan wanita dia di masa lalu atau seperti apa? Iya. Psikologis, lebih ke psikologis. Lebih ke psikologis, jadi bukan mistis ya? Bukan mistis. Dia ini perasaan bersalah yang terpendam lama. Tapi dia untuk mengungkapkan itu gengsi, malu, takut. Mungkin takut diteror balik dan sebagainya. Ini kita akan coba
hipnoterapi nanti akan dibantu Iya. Arbi untuk melegakan perasaannya. Mungkin silakan dilanjutkan Arbi. Oke, Rudi, sebelumnya dia melecehkan nggak? Untuk melecehkan sebenarnya lebih ke suka sama suka. Seperti itu. Mereka saling mencintai, tapi akhirnya Arik meninggalkan pasangannya. Tapi dirayu-rayu dulu sampai suka, Iya. terus ditinggalin ya? Seperti itu. Kenapa kamu, Arik? Oke, Arbi mungkin, silakan. Biarkan dia luapin kesedihannya, emosi dia. Sebenarnya dia lebih ke menyakiti pasangannya di masa lalu. Entah itu dia pernah misalnya ketika berpacaran lama, entah dia pernah melakukan suatu suami istri, entah itu Benar. Arik. kau melakukan hal itu. Ya cerita aja biar plong. Hal apapun yang terjadi di masa lalu ceritakan. Saya meninggalkan dia tanpa sepatah kata pun. Dalam keadaan? Dalam keadaan dia hamil 1 bulan. Hamil 1 bulan. Kamu nggak mikir anak itu akan besar tanpa seorang ayah? Saya berpikir. Itu anak kamu loh? Ya, saya tahu itu anak saya. Pernah ngeliat anak kamu? Sejak saat itu dia nggak pernah mau ketemu dengan saya. Nggak berusaha untuk mencari anak kamu? Sampai sekarang saya mencari. Dan dia tidak pernah mau ketemu dengan saya, Mas Uya. Laki atau perempuan? Yang saya dengar dari teman saya, anak saya adalah laki-laki. Kenapa kamu tinggalin begitu aja? Karena selingkuh itu? Waktu itu saya masih muda, Mas Uya, dan saya masih bingung. Saya nggak tahu mau ngapain. Karena kamu emang tertarik sama wanita lain, apa kamu mau lari dari tanggung jawab? Semuanya. Saya mau lari dari tanggung jawab, saya bingung saya mau ngapain, dan kebetulan waktu itu ada seorang perempuan yang ngedeketin saya. Oke, Desti, kenapa kamu tiba-tiba bereaksi saat mendengar pengakuan dari Arik? Apa yang kamu rasakan? Kesel. Kesel, makin benci sama laki-laki. Oke, Desti, mata kamu menyimpan dendam. Kamu kayak ingin mengutarakan sesuatu. Silakan, Desti. Emang laki-laki emang sama aja semuanya, emang. Oke, mau melakukan apa, Desti? Terus sekarang lo nyesel kayak gitu. Semuanya udah terjadi dan saya berharap aku masih bisa memperbaiki semuanya. Tapi Coba kalau anak lu perempuan, terus anak lu digituin, lo mau? ya, saya memang sudah salah. Atau anaknya laki-laki tapi jadi pelaku seperti itu mungkin? Itu punya apa sih? Ya, saya mengerti perasaan kamu. Saya mengerti semua masa lalu kamu. Dan saya berharap kamu akan menemukan laki-laki yang benar-benar bisa menerima kamu apa adanya. Lu tahu itu tuh. Itu lu tahu itu. Iya, saya tahu. Dan saya sudah salah. Oke, Desti, kamu puas? Sebenarnya sih nggak puas. Rasanya pengen, tapi kan nggak boleh. Nggak boleh, jangan. Tapi kamu udah cukup puas dengan mengutarakan apa yang ada di pikiran kamu lewat kata-kata. Kayak begitu tuh. Tapi nggak semua laki-laki seperti itu ya. Kira-kira energi apa yang Arbi rasakan setelah tadi dia mengatakan apa yang diutarakan Desti tadi? Sebenarnya lebih ke tekanan batin dia di masa lalu karena pengalaman buruk dia di masa lalu pernah dilecehkan oleh beberapa pria segala macam. Ketika mendengar pengalaman kandidat ini dia
pasangan dia di Iya. masa lalu terus ditinggalkan, ada konflik batin di diri kandidat ini. Apakah itu sifatnya sugestif dan bisa mengurangi dendam dia? Ya, itu lebih ke meluapkan emosi. Oke, mungkin di sini Arik harus cari anak kamu. Apapun, walaupun kamu nanti mengalami penolakan dan segala macam, biar bagaimanapun itu darah daging kamu. Mungkin begitu ya? Iya, Mas Uya. Itu yang saya pikirkan sih sekarang. Apapun saya akan lakukan untuk menemukan anak saya. Oke, kalau misalnya mantan kamu itu dengar, kamu mau ngomong apa? Silakan. Saya berharap kamu masih ingat dengan saya. Apapun yang pernah terjadi di antara kita sekian puluh tahun yang lalu, itu sudah menjadi masa lalu. Yang saya harapkan, saya ingin melihat anak saya dan saya ingin ikut bertanggung jawab untuk membesarkan anak saya, anak kita. Kira-kira anak kamu kelas berapa sekarang? Umur berapa? Sekitar 7 tahun. Mungkin masuk kelas 1 SD, Mas Uya. Berarti kamu melewati masa-masa lucu anak kamu bertumbuh ya? Betul sekali. Oke. Kamu mungkin bisa ngomong, mungkin tinggal di mana, mungkin ada yang dengar, nanti mantan kamu bisa nyamperin kamu atau mungkin? Saya memang sekarang sudah tinggal di Jakarta. Tetapi rumah ibu saya masih ada di Bogor. Oke, mantan kamu di mana dulu? Mantan saya di Bogor. Di Bogor. Mantan kamu tahu rumah kamu ya? Tahu rumah saya. Oke, mantan kamu boleh tahu namanya siapa? Namanya. Oke, kalau dengar ini ada Arik ya. Mungkin kalau mengenal pria ini adalah ayah dari anak kamu. Oke, silaturahmi itu harus menurut saya. Ya, nggak ada bekas anak atau bekas orang tua. Oke, nah, Baim, apa yang ingin Rudi baca dari Baim? Baim ini dia sebenarnya orangnya polos, Iya. nggak terlalu neko-neko. Dia ini biasa-biasa aja, tapi dia orang yang cepat marah. Cepat marah? Dia gampang tersulut emosi. Iya. Untuk mistis dia memang peka, tapi dia tidak terlalu peduli Iya. banget. Mungkin kedukun atau sebagainya dia tidak melakukan Iya, itu, tidak ya. melakukan itu. Di sini yang menarik adalah bagi saya tentang mereka berdua. Iya. Saat ini saya dan Arbi akan mencoba membuat mereka jadi jauh lebih baik. Iya, silakan, dari sebelumnya. Arbi silakan dengan hipnoterapinya. Fokus ke titik merah. Oke, tangannya di samping. Ini adalah proses pemulihan atau penyembuhan yang dilakukan juga di garis tangan, karena kita di sini bukan hanya membuka masa lalu kelam dari kandidat, tapi kita juga mencoba menyembuhkannya, membantunya. Inilah garis tangan. Sekarang saya hitung 1 sampai 5. Apapun yang Anda rasakan ketika Anda menarik nafas, menarik energi positif ke dalam tubuh Anda, dan biarkan ketika Anda mengembuskan nafas, rasakan Anda kembali berdamai dengan diri Anda. Anda berusaha untuk memaafkan diri Anda di masa lalu. Anda berusaha untuk memaafkan orang-orang yang pernah Anda sakiti di masa lalu. Kondisi apapun sekarang yang Anda rasakan, lebih berdamai dengan diri Anda, lebih tenang, lebih nyaman. 1, lebih nyaman dari sebelumnya. 2, Anda berusaha maafkan dalam hati Anda apapun yang terjadi di masa lalu dan di masa sekarang, membuat Anda lebih tenang, lebih nyaman, dan membuat Anda lebih berbuat baik terhadap orang-orang, khususnya kepada wanita, yaitu membuat diri Anda lebih tenang, lebih nyaman. Katakan dalam hati, saya menjadi pribadi yang sangat baik, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 2, 3, 4, dan 5, lebih baik, lebih semangat lagi dari sebelumnya. Oke, mungkin Desti juga bisa dilakukan hal yang sama. Sekarang fokus ke lilinnya. Oke, saya hitung 1 sampai 5. Setiap hitungan buat diri Anda merasa lebih nyaman. Emosi apapun yang terjadi dalam pikiran Anda lebih tenang, lebih nyaman, luapkan segala sesuatu yang terjadi. Lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. 1, 2, 3, 4, dan 5, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Bantu. Lebih tenang dalam kondisi sadar sepenuhnya, biarkan lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Oke, relax, tetap sadar, lebih tenang, lebih nyaman. Oke, lebih tenang, lebih nyaman lagi. Kondisi apapun membuat diri Anda tetap sadar sepenuhnya, lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. 1, 2, dan 3, lebih nyaman, lebih rileks. Oke, gimana Desti? Lebih enak sekarang Desti? Lebih lega? Oke, Arik juga lebih enak?
Oke, tidak. Oke, jadi ini lebih baik ya. Oke, Rudi, sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya di nomor 21 tadi apa yang kamu rasakan lagi? Tadi ada seperti makhluk yang mengejek saya. Seperti makhluk yang mengatakan halo gitu, tapi dengan ada ngejek, itu berbentuknya seperti manusia, cuma semuanya serba hitam. Oh, kayak nadanya nyinyir gitu ya? Betul, tapi hutan mana saya kurang tahu. Bukan salah satu kandidat yang ngebawa? Bukan. Sekarang, artinya kamu masih berminat dengan Desti? Cuma saya agak curiga mas sama Desti mas. Kenapa? Takutnya dia ini cari cowok hanya untuk melampiaskan kekesalannya aja. Ya kan kalau namanya masa lalu pasti keinget terus ya. Cuman kalau misalnya emang nanti calon saya bisa membuat saya lebih nyaman kan nggak akan keinget ke sana lagi. Tadi kamu bilang kamu mau membantu dia, mau membahagiakan dia. Sekarang kenapa jadi takut? Bukan takut itu mas, takutnya saya udah berusaha, dianya malah menghindar gitu kan. Oke, sekarang kita tanya Destinya. Destinya gimana dengan Mbak Im? Tapi dia katanya tadi pemarah kan ya? Ya, dia mungkin gampang tersulut emosi, tapi dia butuh kamu untuk merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Perlahan-lahan jika kamu melakukan treatment kepada dia yang baik, dia akan merubah pribadinya ke pribadi yang lebih baik lagi, lebih lembut, lebih penyayang. Saya berharap dengan kamu bersatu dengan dia, segala sesuatu keburukan dia akan berkurang. Seperti itu. Kita tahu setiap manusia punya sisi negatif. Dan pasangannya akan melengkapi sisi negatifnya. Seperti itu. Artinya menurut Rudi, mereka cocok sebetulnya? Ya, cocok. Dan ya. Jika saja mereka peduli satu sama lain. Seperti itu. Dan Mbak Im juga tadi bilang mau menerima segala kekurangan yang pernah dialami oleh Desti kan? Iya, betul. Oke, silakan Desti. Tinggal kamu nih kuncinya. Ya. Oke, mungkin kamu bisa hampiri dia. Apa? Gimana Desti? Gak apa-apa, ngomong aja. Ya, cuman kan saya juga suka cepat emosi, terus nanti kamu emosi juga, jadi bingung saya. Gini, Des. Saya ini tipe orang yang emang pemarah, cuma gampang memaafkan juga. Asalkan dari kamunya juga, kamunya jujur sama saya, kamu nggak ada bohong sama saya, kamu selalu terbuka lah sama saya. Ini terlihat loh keseriusan cowok ini loh, dia meyakini kamu, meyakinkan kamu. Cowok kadang-kadang awalnya doang Mas Uya. Iya, tapi kan kalau nggak dicoba ya, terus ngapain kamu ikutin acara ini? Kalau pikiran kamu seperti itu? Ya gini deh, saya tahu kamu itu punya masa lalu yang suram. Cuma kan nggak ada salahnya kalau misalkan kamu itu coba lagi aja. Coba lagi, siapa tahu ya dengan hadirnya saya, masalah kamu terlupakan. Kamu bisa hidup bahagia, kamu bisa hidup dengan keluarga baru gitu. Jarang loh ada cowok kayak begini loh, mau menerima masa lalu kelam wanita. Jawabannya Desti? Iya. Iya. Yakin? Iya, yakin. Silakan berdiri. Oke, artinya Desti dan Mbak Im berjodoh malam hari ini di garis tangan. Dan Arik, at least walaupun kamu tidak berjodoh, kamu sudah mengungkapkan sisi kelam dari diri kamu, dan pesan kita di sini adalah saran saya cari anak kamu. Biar bagaimanapun itu adalah garis darah daging kamu ya. Saya boleh minta satu permintaan? Apa? Saya pengen memeluk Desti. Gimana Desti? Nggak mau. Oke, jangan dipaksa ya. Oke, Desti merasa lebih baik? Mbak Im juga? Garis tangan Desti yang sulit membawanya menemukan sosok Mbak Im. Apakah kisah masa lalu mereka membawanya ke dalam takdir kebahagiaan? Dan silakan, Desti dan Mbak Im selamat. Kalian silakan ke atas. Dan Arik silakan kamu ke sebelah sana. Dan Rudi dan Arbi, selesai sudah tugas kita hari ini. Dan kita senang sekali ya sudah ada dua pasang yang berjodoh. Itulah garis tangan pemirsa. Kita di sini hanya membantu dan memediasi orang-orang yang memiliki
masa lalu yang kelam agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan untuk itu pemirsa, saya ingatkan jika Anda juga ada atau ada di antara kalian yang memiliki kisah kelam atau masa lalu yang ingin diceritakan di sini, ingin netralisir atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan gaib tapi ingin keluar dari itu, bisa mengirimkan data-data kalian ke di bawah ini, ke Instagram kita di @garistanganantv, atau juga bisa mention ke Twitter kita juga di @garistanganantv, dan kita akan coba bantu Anda menjadi orang yang lebih baik. Pemirsa, suatu kehidupan tidak akan menjadi lebih baik jika tanpa cinta. Namun kehidupan itu akan menjadi lebih buruk lagi jika penuh dengan kepalsuan. Saya Uya Kuya, sampai jumpa lagi di Garis Tangan.